Salam jumpa semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Halo Romo Stefan. Halo Romo Stefan. Selamat jumpa Romo Eko Waduh, dan Mbak Lisa. tolong Iya, cerita dulu dong gimana kondisi Pangkal Pinang, Romo. Ya, Pangkal Pinang hari ini cerah, lalu beberapa hari terakhir juga memang cerah, lalu situasi di sini pun sudah kelihatan seperti normal-normal aja gitu. Tidak oh gitu. seperti sebelum-sebelumnya sudah COVID juga mungkin sudah semakin landai atau mungkin orang sudah merasa biasa kali ya. Ya, Ya, syukur Romo. Tapi Romo, tetap jalankan prokes ya di sana ya ya Romo ya. tetap prokes, tetap jalan ya. Iya. Romo, hari ini kita bicara mengenai pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi ke-56. Kita mengambil temanya mendengarkan dalam komunikasi. Asik. Ya, komunikasi pertama kayak kita bahas dulu komunikasi antara dua orang nih mau biasanya ya dua orang Ya, ya. ya, betul. Kalau dua orang dulu itu kan biasalah orang bisa sambil ngobrol, sambil curhat, sambil cerita. Nah itu kan kecenderungan manusia lebih seneng ngomong daripada dengerin Romo. Gimana tuh Romo? Iya, memang pada umumnya orang lebih cenderung berbicara ya. Ya, Satu kalimat belum selesai dari pasangannya atau komunikasinya, ya dia udah potong, udah dia menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya atau semacam idenya atau semacam apa yang ingin dia harapkan gitu. Jadi ya, eh, itu menjadi kecenderungan yang tidak bisa dipungkiri lagi yang terjadi di antara siapapun juga gitu ya dalam komunikasi antar personal yang terjadi. Oh, wah sudah ini hadir pagi Romo ini. Stefan sudah gabung ini. Super. Lalu, Mau bikin, mau bikin dua episode atau Oh boleh, berarti sekarang Romo saya keluarkan dulu Romo ya. ya 2 episode Oh, aja supaya agak lebih ini. oke, siap. baik. Ya teman-teman, nanti ada episode lain bersama Romo Stefan lalu. Romo Iya, Stefan, nah lagi itu Romo. kan komunikasi itu memang suatu hal yang biasa ya orang lakukan tiap hari. Mengapa menurut Romo Bapak Paus menekankan masalah mendengarkan dalam komunikasi itu? Ada simptom apa nih Mo yang membuat Paus mengingatkan kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara dalam komunikasi? Ya, menurut saya Paus menekankan itu karena eh, Paus memposisikan Yesus sebagai komunikator utama. Oke. Jadi pihak kita sebagai kaum kawanan domba-dombanya ini itu untuk diajak untuk mendengarkan. Dan mendengarkan ini pekerjaan yang paling sulit dalam berkomunikasi. Mengapa saya menyebut sulit? Karena seperti tadi Prof kata-kata bahwa semua orang mau bicara nih. Kalau ketika kita berbicara soal komunikasi, orang akan pikirannya secara linear kepada berbicara gitu. Ya. Jadi dengan momen seperti ini, Paus pada hari komunikasi sedunia kali ini, komunikasi sosial sedunia kali ini, Paus menekankan mendengarkan untuk karena memang akhir-akhir ini juga dunia lebih dikuasai oleh kegaduhan politik yang satu pihak tidak pernah kepentingan satu dan kepentingan yang lain saling saling berperang dan perangnya itu lewat ini ya komunikasi politik Komunikasi, ya. dan juga Ya, ya. argumen-argumen apologetis yang lain. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau tadi Romo Stefan bilang lebih pentingnya mendengarkan, berarti mungkin banyaknya terjadi konflik itu salah satu permasalahannya karena tidak ada yang mau mendengarkan gitu ya Romo ya?
Ya, saya sepakat dengan Mbak Lisa bahwa memang konflik terjadi karena orang tidak mendengarkan. Eh, Tidak mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pihak lain. Belum sampai ujung sudah ini duluan gitu. Nah, Ya itu yang menjadi penyebabnya. ya. Nah, itu Romo, biasanya kalau kita berbicara dengan orang begitu ya, apakah orang yang sudah kita kenal atau belum, terkadang kita sudah punya asumsi ya, Mo ya. Ya. Ya, kadang-kadang sudah bera priori begitu, sehingga kita tidak sabar, kita potong begitu ya. Ya. Itu kan manusiawi sekali ya, Romo Stefan ya. Ya, manusiawi. Ya, dan itu jadi kecenderungannya Ya. untuk dikendalikan itu butuh ada kekuatan tertentu, kesadaran tertentu yang harus dibangun. Nah, Ya. itu bagaimana caranya, Mo? Bagaimana caranya supaya kita bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan lebih banyak mendengarkan? Gimana, Mo? Oh, ini caranya bagaimana supaya bisa mendengarkan ini. Memang pertama, memang kita harus memiliki ini ya, apa namanya, pengenalan terhadap lawan bicara. Ya. Ya. Kalau kita tidak mengenali lawan pembicara, kita mungkin merasa diri yang menguasainya. Gitu. Ya. Jadi kita mengenali, kalau saya mengenali lawan bicara saya itu katakanlah dia poster sekalipun, tapi saya harus menghormati, mengenali, setelah itu mengenali dan menghormati dan menghargai dia. Nah, Ya. itu. Walaupun dia poster sekalipun, tapi saya tidak boleh menyelah dia punya apa ya, pendapat atau usulan gitu ya. usulan ya. Dan Nah, memang, Romo, untuk itu memang butuh kerendahan hati ya, kalau seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi perlu kerendahan hati untuk dapat melihat dan menghargai lawan bicara kita gitu ya, Romo. Romo seringkali kan setelah kita mendengar, kita renungkan, kemudian kita melakukan aksi ya, Mo ya, beraksi setelah kita mendengarkan sesuatu. Nah, dalam yang tadi Romo katakan ini kan banyak apa ya, bukan hanya hoax tapi banyak kegaduhan, banyak kebisingan orang berbicara yang kita dengarkan, sehingga kadang-kadang kita langsung mempercayainya, kemudian kita bertindak menjadi sesuatu yang keliru. Kira-kira bagaimana memfilter message ya, atau pesan komunikasi seseorang, mana yang harus stop sampai kita saja gitu, atau mana yang memang harus kita tindak lanjuti? Ya, mungkin ini yang seperti harus kita juga supaya tidak terjebak dalam apa kebenaran yang diciptakan ya. Ya. Kebenaran yang diciptakan atau barangkali disebut dengan, mungkin profesor lebih tahu ya, apa yang disebut dengan post truth itu seperti itu yang pembenaran Mo ya. Pembenaran baru. Memang kita butuh juga ada ini ya, keinginan untuk mencek dan dicek ya. Mungkin kalau tidak salah saya pernah mendengar masukan dari Prof. Eko di Makassar ya, ketika banyak orang saling berlomba-lomba untuk membicarakan tentang satu hal, walaupun itu benar atau tidak. Memang dalam proses mendengarkan kita juga bukan sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga melacak kembali apakah apa yang disampaikan ini benar atau tidak. Ya. Jangan sampai itu menghasut kita untuk jatuh dalam ujaran kebencian atau membicarakan hal yang tidak sebenarnya urusan kita gitu, seperti itu. Ya. Jadi harus cek and recheck dulu sebelum ini, Mo.
sebelum di-share ke orang lain. Nah, tapi ngeceknya ini juga perlu pemahaman tersendiri ya, Mo. Bagaimana ngeceknya nih? Ngecek kemana dan bagaimana untuk mengecek kebenaran dari berita ini gitu, Mo. Ya, makanya mungkin eh, makanya setiap komunikator itu ketika supaya bisa efektif juga dalam berkomunikasi, memang setidak-tidaknya semakin terbuka pada semakin membuka wawasan dengan begitu banyak juga melihat hal yang lain, membaca hal yang lain, sehingga lalu berikutnya juga bahwa kita juga dalam mencek itu maksudnya bahwa ketika kita belum yakin bahwa itu benar atau tidak, ya kita nggak perlu memberi respon yang seolah-olah membuat antitesis gitu kan, tidak perlu. Tidak perlu, karena kita nggak ngerti nih pokok persoalan atau pesan yang disampaikan itu apakah benar atau tidak. Apalagi kalau yang dibicarakan itu topik yang barangkali di luar dari bidang saya atau bidang yang biasa saya geluti gitu. Romo, dalam komunikasi itu kan kita mengenal sering sekali terjadi miskomunikasi. Karena yang mendengarkan itu menggunakan kacamata dia, Mo, bukan kacamata yang ngomong gitu ya. Nah, itu yang paling sulit tuh, Mo ya. Romo punya pengalaman nggak gimana caranya? Kan Romo juga sering berkomunikasi sama umat ya. Gimana caranya kita berempati gitu ya, sehingga kita bisa tahu apa yang yang dia sampaikan sebenarnya, sehingga kita tidak menggunakan kacamata kita semata, Romo. Ada nggak pengalaman, Romo? Ya, ada pengalaman ketika kita memakai kata-kata yang tidak dipahaminya. Umpamanya saya orang Polres berbicara dengan orang Tongin, orang Tionghoa Bangka, memakai istilah yang dari Flores sana ya. Jadi pada saat seperti itu ada miskomunikasi ya karena istilah yang saya pakai bisa saja untuk tingkatan di sini itu kasar gitu kan. Sedangkan di Flores sana itu terasa sudah biasa gitu. Biasa aja. Karena perbedaan budaya. Terus kalau terjadi gitu langsung gimana, Mo? Langsung klarifikasi atau? Biasanya minta maaf, berarti saya salah karena saya memakai sebuah idiom yang tidak pas untuk konteks Babel ini, Bangka Belitung. Berarti Romo sekarang sudah pintar ya bahasa Bangka ya, Mo? Ya, sedikit bisa. Nanti kalau sudah apal bicara sama saya, Romo. Aku Paca bahasa Palembang sebenarnya, Romo. Paca, aduh. Paca. Aku 3 tahun aku budak pintu besi di Palembang. Di Palembang banyak sering ketemu sinfu ya. Iya. Romo, pertanyaan terakhir, Romo. Ya, baiklah. Sekarang tadi kan kita bicara antara dua manusia berkomunikasi. Ini kalau komunikasi itu juga antara politikus gitu, Romo ya. Nah, ini kan kalau kita yang paling pengen rebutan bicara itu kalau kita lagi rapat misalnya, Romo ya. Apakah rapat reuni, rapat panitia, rapat dewan paroki, apapun. Nah, itu kan selalu banyak yang harus kita dengarkan tuh, Romo tuh ya. Mulai dari yang penting sampai yang tidak penting begitu mah ya. Nah, menurut Romo, pesan Bapak Suci Paus ini itu mendengarkan semuanya, terlepas itu penting atau tidak penting, ya. Ada hubungan atau tidak ada hubungannya dengan kita, atau kita harus memilah-milah tuh, Romo. Karena banyak sekali orang yang berbicara dan meminta perhatian kita untuk mendengarkan dia.
Bagaimana menurut Romo? Ya, menurut saya itu apa yang dikatakan Paus ini sangat masuk akal dan pas untuk zamannya. Dan karena kita itu seperti katakanlah seperti di dalam gereja saja pun barangkali masih banyak orang yang selama ini kita tidak pernah mendengarkan mereka. Mungkin barangkali domba-domba yang hilang itu juga mungkin karena kita tidak pernah mendengarkan mereka. Ya. Barangkali orang masuk ke gereja lain atau ke agama lain bisa saja juga karena mungkin kita kurang mendengarkan mereka. Ya. Jadi mungkin bisa terjadi sesuatu yang kita kira nggak ada hubungan dengan kita, ternyata karena salah kita gitu, Mo ya. Salah kita gitu bisa saja. Kita tidak pernah melibatkan mereka juga. Kita melibatkan mereka juga dalam bagaimana menumbuhkan sebuah paroki ini atau bagaimana kita menjadikan supaya pelayanan kita ini menjadi lebih baik. Ya. Jadi bisa dibilang Romo mendengarkan orang yang mungkin dulunya tidak pernah didengarkan gitu tuh memberi perhatian, sama dengan memberi perhatian ya berarti ya Romo. Ya betul sekali Mbak Lisa, karena kita memberi perhatian kata Prof tadi empatik ya, satu ungkapan empatik itu kan dari mungkin kita menyapa aja dengan senyum atau kita jalan dari rumah ke rumah mengunjung mereka. Kenapa kita tidak perlu tanya kenapa kamu nggak pernah ke gereja lagi, tapi kita mendengarkan apa cerita dia tentang kesulitan hidup dia sehingga dia nggak ke gereja atau apa soalnya. Jadi bukan menegur tapi mendengarkan gitu ya. Apa sih yang menjadi kesalahannya gitu ya, sehingga dia tidak ke gereja gitu ya, Mo. Iya Mbak Lisa, benar. Romo Stefan, tidak terasa kita 15 menit lebih sudah kita berinteraksi. Nanti semua pembicaraan kita ini jadi soal Komsos Olympics, Romo. Wah. Oke. Iya, termasuk nanti ditanya Romo pakai baju apa, itu juga bagian dari soal. Romo, terima kasih banyak untuk waktunya ya, Romo. Ya, terima kasih banyak saya diwawancarai oleh dua orang hebat nih. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Pangkal Pinang, nanti kita main ke sana, Romo. Ya, terima kasih, saya tunggu kabarnya. Iya, saya dulu banyak membantu PT Timah, Romo. Oh iya. Iya, jadi biasanya saya dulu tinggal di Wisma Jaya 1, Wisma Jaya 2 itu awal semua. Itu pemiliknya orang Katolik. Oh iya. Terus sebelum kita menikah juga kita sempat pelayanan di Pangkal Pinang tuh. Iya, kata Romo almarhum, Romo Hendra. Iya, Romo Hendra, iya. Saya bohongin istri saya bohongin wartawan Bangka, Mo. Saya bilang istri saya dulu adalah saudara saya, Mo. Masih pendekatan soalnya. Mohon dimaafkan. Oke, Romo. Tapi satu-satunya artis yang dapat brosur kan. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati juga ya. Ya, mari.